Selamat pagi semua anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana dengan keadaan? Sehat. Begitu, kita akan berdoa yang dipimpin oleh William. Teman-teman, mari kita berdoa supaya agama dan kepercayaan kita masing-masing. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan telah menolong kami sejak dari rumah sampai di sekolah ini. Dan Tuhan, semuanya tidak ada balasan selain doa dan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses belajar mengajar. Ya Tuhan, berkatilah kami. Semoga apa yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu kami bisa kami tanam di hati kami. Ya Tuhan, berkatilah orang-orang tua kami, dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Berkatilah pekerjaan mereka dan berkatilah mereka. Ya Tuhan, berkati juga guru kami pada hari ini. Berikanlah mereka kesabaran dalam mendidik kami. Ya Tuhan, inilah doa anak kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus wajib menjunjung tinggi rasa nasionalisme ya. Untuk itu kepada teman kita untuk memimpin kita dalam menyanyikan lagu nasional. Satu nusa, satu bangsa, tiga ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Teman kami silakan. Terima kasih kepada teman kita. Sekarang Ibu akan memperhatikan keadaan kita bagaimana dengan kakak kelas. Nah, pada minggu yang lalu ada satu orang yang tidak hadir. Si Winda, kenapa tidak hadir nak? Sudah sembuh? Berarti ada semangat untuk belajar hari ini? Amin. Nah, untuk itu nak, sebelum kita akan masuk pada materi yang baru, sepertinya siswa-siswi kami masih tidak ada semangat. Bukan memberikan semangat, ya, coba perhatikan. Kelas 8, kalau tadi mengatakan kelas 8, semangat Bu. Kelas 8 pasti bisa. Belajar IPA pasti bisa. Gitu ya. Sekali lagi Ibu akan coba. Kelas 8, Semangat. kelas 8 Pasti bisa. belajar IPA Pasti bisa. gitu ya. Sekali lagi kita akan coba harus semangat untuk menerima mata pelajaran hari ini. Kelas 8 Pasti bisa. kelas 8 Pasti bisa. belajar IPA Pasti bisa. ya, dengan
kenapa bisa demikian tidak berubah nilai Anda selama ini? Karena tidak belajar. Nah, untuk itu harus semangat belajar di rumah ya nak. Kalau diberikan tugas di rumah harus dijawab dan belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, untuk itu kami akan mempersilakan kepada ketua kelas untuk membagikan pretest. Kepada ketua kelas akan memberikan kepada teman-teman. Nah, pretest itu nak, itu adalah materi kita hari ini supaya kita lebih cepat untuk mempelajarinya. Makanya Ibu akan memberikan soal-soal terlebih dahulu sebelum kita akan masuk pada materi kita. Silakan kerja. Jangan lupa tulis nama ya nak, yang tahu nanti melihat kalau memang ada peningkatan hasil belajar pada pertemuan yang lalu. Nah, kami harapkan kepada anak-anak kami ada 3 orang, Suwardi dan ada si Iva, supaya lebih sungguh-sungguh belajar yang lainnya supaya ada peningkatan pada pertemuan hari ini. Karena pretest ini nanti adalah sebagai penambahan nilai kita untuk hasil belajar kita pada akhir nanti. Ya, itu silakan kerjakan dengan benar dan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan ada. Ya. Jadi kalau mudah berarti sudah belajar dari malam, makanya mereka kalian akan menjawab pertanyaan yang mudah. Bagaimana persiapan semuanya? Sudah, Bu. Ketua kelas kumpulkan kembali.
semua ya. Jadi mudah-mudahan pada nilai IPS ini bisa akan menambahkan nilai pada konten pada minggu yang lalu ya. Mudah-mudahan ada peningkatan hasil belajar. Nah, pada pertemuan yang lalu kita akan sudah mempelajari mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, siapa yang masih ingat materi kita pada pertemuan yang lalu? Ya, silakan. Materi pada pertemuan yang lalu yaitu tentang jaringan bersistem. Jaringan bersistem termasuk jaringan embrioner adalah jaringan sel-sel yang aktif membela diri secara mitosis. Jaringan bersistem terdiri dari bersistem primer dan bersistem sekunder. Masih ada yang lain? Ya, silakan. Materi pada pertemuan yang lalu tentang jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan yang bersifat non-mismatik atau tidak aktif membelah. Jaringan ini berasal dari sel-sel. Jaringan dewasa terbagi 4 yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengaman. Luar biasa kepada teman-teman. Pintar-pintar semua anak minggu ya, dan tetap semangat. Kelas 8? Selalu. Kelas 8? Pasti bisa. Belajar IPA? Pasti bisa. Luar biasa ya. Dengan motivasi siswa-siswi kami, pasti ada semangat untuk belajar IPA. Tak pernah akan bosan-bosan ya untuk belajar IPA. Untuk itu ya, kita sudah mendengarkan tentang materi kita pada minggu yang lalu, di mana sudah dijelaskan oleh teman-teman kita itu ada beberapa jaringan di situ, ada jaringan meristem, ada jaringan sekunder, dan ada jaringan penyongkong. Itu banyak sekali ya. Sekarang kita akan masuk pada materi yang baru, yaitu mengenai struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta berbagai pemanfaatan dalam teknologi. Nah, untuk itu pada materi kita ini ada tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi, menjelaskan sistem transportasi pada tumbuhan, menjelaskan sistem respirasi pada tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan proses fotosintesis dan kehidupan sehari-hari, mengidentifikasikan macam-macam gerak pada tumbuhan, melakukan dan membuat hasil percobaan gerak pada tumbuhan, dan yang paling terakhir adalah memberikan contoh teknologi yang terinspirasi dari jaringan tumbuhan. Nah, itulah tujuan kita hari ini untuk belajar pada materi fungsi jaringan tumbuhan ini. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah akan mengetahui semua bagian-bagian pada tumbuhan dan fungsi-fungsinya. Sekarang kita akan melakukan bagian yang nomor 6, melakukan dan membuat laporan hasil percobaan gerak pada tumbuhan. Nah, siswa-siswi kami akan membuktikan nanti, ya, membuktikan mulai dari akar, batang, dan daun. Apa fungsinya, di mana letaknya. Mungkin selama ini kita hanya mempelajari dengan materi saja, ya, mempelajari materi, begitu juga dengan mendiskusikan tentang materi. Nah, sekarang kita akan menunjukkan kepada teman-teman kita, kita harus melihat dengan mata kepala kita sendiri di mana itu letaknya. Akar, baik itu akar serabut, akar tunggal, letak batang, jenis-jenis dari daun. Daun itu bukan hanya satu jenis. Ya, mungkin batang itu hanya satu jenis. Jenisnya hanya bentuk bulat atau bentuk silinder gitu. Ya, begitu juga dengan akar. Daun ini bermacam-macam. Hanya berwarnanya hijau, tetapi bentuknya berbeda. Nah, itulah materi kita hari ini. Nah, coba perhatikan di atas. Akar ada dua. Ada perakaran tunggal
tahu. Ya, dengan melakukan hasil eksperimen atau percobaan. Kita akan teruskan. Inilah gambarnya. Masuk pada batang. Batang, apa fungsinya? Kita sudah tahu batang. Kita bisa menyebut itu apa batang. Namun kita tidak pernah akan melihatnya secara langsung. Walaupun kita tidak asing lagi untuk berteman ataupun melestarikan bagian-bagian tumbuhan. Hanya sampai di situ saja. Paling kita siram bunga. Kita tidak mengetahui apa fungsi itu sebenarnya. Di mana letak itu sebenarnya. Kita akan teruskan pada bagian daun. Kita tahu daun itu semuanya berwarna hijau. Kalau berwarna kuning itu tandanya layu. Kita tidak tahu bentuk-bentuknya apa. Bagian-bagian dari daun itu apa. Ya, dengan kita melakukan eksperimen ini, melakukan percobaan, menunjukkan langsung dan melihat langsung. Namun, kita tidak bertanya lagi. Ya, kita tidak bertanya lagi. Sehingga kita nanti ke kebun, kita akan memelihara bunga kita sudah tahu semua fungsi-fungsi jaringan pada tumbuhan tertentu. Nah, untuk itu, dari materi yang sudah Ibu tayangkan di depan, ya, Ibu akan bertanya. Di situ ada jaringan Merester. Apa itu jaringan Merester? Jaringan Merester adalah jaringan yang sensor aktif dan bela diri secara magnetis. Jaringan Merester dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu Merester primer yang menyebabkan pertumbuhan dan memanjang, sedangkan Merester secondaire menyebabkan pertumbuhan dasar melebar. Baik, pintar sekali teman kita. Berikan aplaus. Kita akan teruskan. Ada beberapa lagi, ya. Jaringan-jaringannya yang sudah Ibu kan menjelaskan tadi. Ada itu jaringan dewasa. Apa itu jaringan dewasa? Ya. Jaringan dewasa berasal dari pemilahan sel Merester primer dan Merester secondaire yang telah mengalami diferensiasi. Jaringan dewasa dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Jaringan pelindung, 2. Jaringan dasar, 3. Jaringan penyokong, dan 4. Jaringan pengangkut. Baik, pintar sekali ya. Berikan aplaus. Teman kita Linda tadi sudah menyebutkan tentang berbagai jaringan-jaringan. Ada penyokong, ada pelindung, ada penyangkut. Nah, di situ kita akan bertanya, apa itu jaringan penyangkut? Oke, sekarang. Jaringan pengangkut adalah terdiri dari silen dan jaringan floem. Silen berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Floem berfungsi untuk mengangkut makanan fotosintesis dan daun ke seluruh tumbuh buah. Baik, semuanya anak-anak Ibu luar biasa. Tetap semangat untuk belajar. Berikan aplaus. Harus tetap semangat. Ya, sesuai dengan motivasi dari Ibu tadi, tetap semangat. Ya, dan bukan hanya mata pelajaran IPA, semua mata pelajaran tetap semangat. Nah, tadi malam sudah belajar kan? Sudah. Nah, berarti sudah penuh persiapan. Ya, makanya tidak pernah ada ketinggalan materi. Apa yang ditanyakan Ibu, anak-anak kami semangat untuk menjawab. Ya, berarti semua materi hari ini sudah dikuasai oleh siswa-siswi kami. Nah, untuk itu, silakan buka halaman 119. Ya. Sudah? Di situ ada tentang eksperimen ataupun percobaan. Ya, tentang jaringan tumbuhan ini. Ada berbagai macam langkah-langkahnya. Kita akan melakukan nanti secara akan berdiskusi.
siswa-siswi kami, silakan menuju ke kelompok masing-masing untuk membahas materi kita ini. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan menerap kelompok masing-masing. Semua bahan-bahan yang sudah kita bawa silakan taruh di atas meja setiap kelompok. Nah, sudah menuju ke kelompok masing-masing? Sudah. Dalam bahan diskusi ini kita melakukan kesepakatan. Ya, coba didengarkan ya. Kesepakatan dalam berdiskusi kelompok. Yang pertama, berani membacakan hasil diskusi. Ya. Yang kedua, sering bertanya. Yang ketiga, sering menjawab pertanyaan yang dilemparkan kelompoknya. Ya. Dan aktif dalam berdiskusi. Ya, jangan hanya satu saja yang aktif. Berikan gagasan, berikan pendapat, sehingga ketua kelompok yang akan menyimpulkan nanti dan membacakan hasil diskusi kita. Ya, udah paham itu semua anak-anak? Sudah, Bu. Nah, untuk itu sebelum kita akan memulaikan diskusi, kita akan membagikan LKPD. Ya. Di situ nanti kalian jawab sesuai dengan apa yang ada di dalam LKPD itu. Ya, dikerjakan ini per kelompok. Nah, silakan berdiskusi, memulaikan diskusi kelompoknya. Ya, dipilih dan diunjuk siapa yang mencatat, siapa yang mengerjakan LKPD, ya, siapa yang memberikan pendapat tentang semua bagian-bagian pada tumbuhan. Nah, berarti kita semua aktif untuk berdiskusi kelompok.
Bagaimana, sudah dikerjakan LKPD-nya? Sudah siap untuk diskusi kelompok? Bagaimana kakak kelompok, ada hasil? Yakin semua ya nak ya? Ada yang tidak aktif? Semuanya aktif. Kelompok 2, siapa yang tidak aktif? Semuanya aktif. Nah, kalau sudah ada hasil diskusi kita, sekarang kita akan membacakan, mempertanggungjawabkan hasil diskusi kita pada eksperimen ini tentang jaringan tumbuhan. Nah, untuk itu kami akan mempersilakan kepada kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya khusus pada eksperimen jaringan tumbuhan. Kepada kelompok 1 kami akan mempersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 4 untuk membaca kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi, untuk membacakan hasil percobaan kami. 1. Struktur dan fungsi akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warna tidak hijau keputih-putihan atau kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk meruncing. Pernahkah teman-teman mendengar sistem perakaran? Terdapat 2 jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu serabut dan tunggang. Tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput memiliki sistem perakaran serabut. Sebaliknya pada tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan mangga memiliki sistem perakaran tunggang. Akar memiliki fungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong dan bengkuang, serta berfungsi juga untuk menyerap oksigen atau untuk bernafas, misalnya pada tumbuhan bakau. Struktur dan fungsi jaringan pada akar. Jaringan meristem apikal inilah jaringan yang sel-selnya terus membelah, membuat akar semakin panjang. Ujung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem tersebut saat membelah sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan, dan akar dapat menambatkan tubuh tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Kita sudah paham bukan bagaimana akar mampu memiliki fungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan ke tanah?
Selain menambahkan tumbuh-tumbuhan ke tanah, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis merupakan bagian terluar akar. Sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis, sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Pada bagian tertentu, sel-sel epidermis juga mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Bagian yang lebih dalam dari epidermis yaitu korteks. Korteks ini tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Korteks ini berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Lapisan terdalam dari korteks disebut endodermis. Lapisan endodermis tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada endodermis terdapat bentukan seperti pita yang disebut pita Kaspari. Pita Kaspari berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Di sebelah dalam endodermis terdapat daerah silinder pusat atau stele. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya, seperti perisikel dan parenkim empulur. Sel-sel perisikel berfungsi untuk membentuk cabang akar. Berkas pengangkut pada silinder pusat terdiri atas silem yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang hingga ke daun, dan floem yang berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. 2. Struktur dan fungsi batang. Pada umumnya, tumbuhan yang kita lihat memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang, daun, dan bunga. Batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Pada nodus inilah tempat meletaknya daun dan tunas. Batang memiliki banyak fungsi, antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan debu dan kentang dan rimpang kunyit. Sebagai bukti bahwa rimpang kunyit dan umbi kentang adalah batang. Struktur dan fungsi jaringan pada batang. Bagian terluar batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Pada bagian yang lebih dalam dari epidermis terdapat korteks. Korteks pada batang juga tersusun atas jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan seperti debu, kentang, dan rimpang kunyit, di daerah korteks inilah cadangan makanan disimpan. Berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Melalui berkas pengangkut ini, air dan mineral yang diserap akan diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang untuk menuju daun. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran. Sedangkan pada batang monokotil, berkas pengangkut tersebar antara silem dan floem. Pada berkas pengangkut tumbuhan dikotil, terdapat kambium vaskuler yang aktif membelah.
Sekarang kita masuk pada nomor 3, struktur dan fungsi daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Daun memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber atau bahan baku dalam fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi dan pernapasan atau respirasi tumbuhan. Pada bagian sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa sistem perakaran dan batang antara tumbuhan monokotil dan dikotil berbeda. Demikian pula dengan daun. Setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Ada perbedaan struktur luar daun monokotil dan daun dikotil. Peruratan daun merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan termasuk monokotil maupun dikotil. Daun monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki peruratan daun menjalar. Pada proses fotosintesis dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Energi tersebut ditangkap oleh zat hijau daun yang disebut klorofil. Gas karbon dioksida atau CO2 dan air digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Struktur dan fungsi jaringan pada daun. Pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan yang disebut epidermis. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kutikula yang berfungsi untuk mengurangi penguapan sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut. Stomata dapat membuka dan menutup menyesuaikan kondisi lingkungan. Pada tumbuhan umumnya, saat siang hari stomata membuka, sehingga karbon dioksida dapat masuk ke dalam daun untuk digunakan dalam fotosintesis. Pada tumbuhan yang hidup di daerah kering, misalnya kaktus, stomata menutup saat siang hari. Hal ini dilakukan agar tidak banyak air dalam tubuh yang hilang karena menguap lewat stomata. Pada tumbuhan tersebut, stomata baru membuka saat malam hari. Di bawah lapisan epidermis atas terdapat jaringan yang berbentuk silinder, tersusun padat menyerupai tiang dan banyak mengandung klorofil. Jaringan ini disebut jaringan palisade atau jaringan tiang. Di bawah jaringan palisade terdapat jaringan bunga karang, tersusun dari sel-sel yang bentuknya tidak teratur, tersusun longgar, dan juga mengandung klorofil. Kedua jaringan ini merupakan jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini sebenarnya merupakan jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Di dalam jaringan mesofil inilah terjadi proses fotosintesis. Pada tumbuhan monokotil, mesofil tidak berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang, tetapi tersusun atas sel-sel parenkim yang mengandung klorofil yang memiliki ukuran seragam. Di dalam daun juga terdapat jaringan xilem yang membawa air dan mineral dari batang dan jaringan floem yang berfungsi membawa hasil fotosintesis dari daun untuk disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, untuk teman-teman semua, sesuai dengan hasil diskusi kami yang telah kami bacakan, nah inilah tumbuhan kami. Yang ini namanya tumbuhan terung dan ini tumbuhan cocor bebek. Nah, ini yang disebut dengan akar. Ini adalah akar tunggang dan yang kecil-kecilnya ini adalah akar serabut dan ini adalah batang dan ini adalah daun. Batang ini berfungsi untuk
mentransfer air dari akar ke daun. Daun ini memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan untuk fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi dan pernapasan atau refinasi tumbuhan. Nah, apakah teman-teman sudah melihat tumbuhan ini? Sudah. Nah, kita melihat bahwa tumbuhan ini memiliki akar, batang, dan daun. Daun ini memiliki daun bagian atas dan bagian bawah, dan ini adalah pinggir daun. Daun ini berbentuk bulat, dan batang ini memiliki sifat yang lunak. Nah, ini adalah tumbuhan terung. Daunnya juga sama dengan daun cocor bebek, memiliki daun yang bulat. Demikianlah percobaan dari kami ucapkan terima kasih. Dan jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Apa itu persiapan? Akar memiliki fungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tubuhnya. Apakah diterima? Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sangat luar biasa berikan. Selamat kalian untuk membacakan hasil diskusi pada percobaan di kelompok 1. Nah, untuk itu kita akan teruskan pada kelompok 2. Pada kelompok 2, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk membacakan hasil diskusi kami pada pagi hari ini dalam mengenai percobaan. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami pada pagi hari ini. Struktur dan fungsi pada akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di permukaan tanah, tidak memiliki buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warna tidak hijau atau keputih-putihan atau kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk meruncing. Pada akar terdapat 2 jenis perakaran pada tumbuhan, yaitu serabut dan tunggal. Tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput memiliki sistem perakaran serabut. Sebaliknya pada tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan mangga memiliki sistem perakaran tunggal. Akar memiliki fungsi untuk menambahkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhannya. Pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong dan bengkuang, serta berfungsi juga untuk menyerap oksigen atau untuk bernapas, misalnya pada tumbuhan bakau. Pada wortel pada lobak akar tunggang berfungsi menyimpan cadangan makanan yang akan digunakan tumbuhan selama perbungaan dan pembentukan buah. Oleh karena itu, wortel dan lobak akan dipanen sebelum perbungaan. 2. Struktur dan fungsi pada batang. Pada umumnya, tumbuhan yang kamu lihat memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang, daun, dan bunga. Batang umumnya berbentuk panjang, bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Pada nodus ialah tempat meletaknya daun dan tunas. Batang memiliki banyak fungsi, antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Dalam struktur fungsi pada batang,
Ada perbedaan struktur luar batang tumbuhan monokotil dan dikotil. Batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas batang terlihat jelas, sedangkan batang tumbuhan dikotil ruas-ruas batang tidak terlihat jelas. Pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan tebu dan kentang dan rimpang kunyit. Sebagai bukti bahwa rimpang kunyit dan umbi kentang adalah batang. 3. Struktur dan fungsi pada daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengambil karbon dioksida atau SO2 yang digunakan sebagai sumber atau bahan baku dalam fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi dan pernapasan atau respirasi tumbuhan. Pada bagian sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa sistem perakaran dan batang antara tumbuhan monokotil dan dikotil berbeda. Demikian pula dengan daun. Setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Ada perbedaan struktur luar daun monokotil dan daun dikotil. Peruratan daun merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan termasuk monokotil maupun dikotil. Daun monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki persyaratan daun berjalan. Baik, demikianlah hasil percobaan kami pada pagi hari ini. Sekarang kita mencoba untuk percobaan pada pagi hari ini. Baik teman-teman, kalian telah mengetahui tumbuhan ini. Tumbuhan ini merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun. Tumbuhan ini adalah tumbuhan pepaya. Pepaya ini memiliki akarnya akar tunggal, dan yang kecil-kecilnya ini akar serambu. Batang memiliki silinder yang mentransfer pada daun. Daun ini berfungsi untuk mengambil fotosintesis dari cahaya masuk ke akar. Akar ini berfungsi untuk mengambil air ke tanah, mentransfer ke batang dan daun. Ini memiliki bagian atas dan bagian bawah, di pinggir-pinggirnya juga. Baik, demikianlah. Mungkin kalian telah mengenal tumbuhan ini. Setiap hari kalian telah melihatnya. Baik, demikianlah hasil percobaan kami pada pagi hari ini. Jika ada kata-kata yang kurang dimengerti, mohon dimaklumi atas perhatian yang telah kalian berikan kepada kami. Yahoo. Jika ada pertanyaan dari kelompok teman-teman kami persilakan. Dari kelompok satu, apa yang fungsi dari batang? Batang memiliki banyak fungsi, antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Bagaimana dengan kelompok satu? Terima kasih kepada kelompok 1 Berekanan, kelompok 2. Nah, tetap semangat ya. Iya, Bu. Kita akan teruskan untuk kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusi dan percobaan-percobaan yang kami lakukan.
Kami akan membacakan diskusi kami pada pagi hari ini yang berjudul A. Struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. 1. Struktur dan fungsi akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, tidak hijau keputih-putihan atau kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk meruncing. Tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput memiliki sistem perakaran tersebut. Sebaliknya, pada tumbuhan dikotil seperti kacang tanah, mangga memiliki sistem perakaran tunggal. Akan memiliki fungsi untuk menambahkan tumbuh-tumbuhan pada tanah atau medium. Tumbuhnya menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium. Pada beberapa tumbuhan akan mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi penyimpanan cadangan makanan misalnya pada singkong dan bengkuang, serta berfungsi juga untuk menyerap oksigen atau untuk bernapas misalnya pada tumbuhan bakau dan wortel. 2. Struktur dan fungsi batang. Pada umumnya, tumbuhan yang kamu lihat memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang, daun, dan bunga. Batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas internodus yang masing-masing dibatasi oleh kuku-kuku nodus. Pada nodus inilah tempat meletakkan daun dan tunas. 2. Struktur dan fungsi batang. Pada umumnya, tumbuhan yang kamu lihat memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang, daun, dan bunga. Batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas internodus. 3. Struktur dan fungsi daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengandung gas karbon dioksida CO2 yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam fotosintesis, mengatur penguapan air, transpirasi, dan pernapasan respirasi tumbuhan. Pada bagian sebelumnya, kami telah mempelajari sistem perakaran daun batang antara tumbuhan monokotil dan dikotil perbedaan. 4. Struktur dan fungsi bunga. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik. 5. Struktur dan fungsi buah dan biji. Hasil dari percobaan kami akan membacakan. Contohnya bunga kertas. Bunga kertas ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, diantaranya mampu mengobati hepatitis dan nyeri haid. Selain itu, juga dipercaya mampu mengurangi polusi darah. Makanya tanaman hias ini sangat cocok dipergunakan di rumah. Bunga kertas ini memiliki banyak warna, diantaranya warna seperti warna putih, ungu, merah, dan masih banyak warna yang lain. Nah, buat teman-teman semua, jika kita sedang berbunga, membuat halaman rumah menjadi indah dan bagus. Selain itu juga, tanaman hias bunga kertas ini juga dipercaya mampu mengurangi polusi udara. Bunga kertas adalah tanaman yang bunga tropis yang
cantik. Tidak hanya itu, tanaman ini juga sangat kuat dan dapat tumbuh dengan cepat serta dipenuhi dengan bunga yang cantik dan cerah. Bunga kertas ini tumbuh di lingkungan dengan paparan sinar matahari, namun demikian ada pandangan bahwa tanaman bunga ini juga bisa menimbulkan masalah kesehatan karena tidak beracun. Secara keseluruhan dan secara umum, bunga kertas ini juga tidak beracun, akan tetapi bunga ini tidak sepenuhnya berbahaya. Yang terkandung dalam bunga kertas terdiri dari beberapa senyawa tannin, alkaloid, flavonoid, kinotol, dan beta-cyanide. Bunga kertas ini dinamakan Bougainvillea glabra. Ini merupakan tanaman bias yang berasal dari Amerika Serikat. Bunga kertas ini termasuk bunga majemuk, bunga lengkap dan sempurna karena memiliki benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin. Bunga kertas ini berkembang biak bisa dengan jalan seksual atau generatif dan juga aseksual atau vegetatif. Bunga Trasgiata atau bunga lidah mertua. Bunga Trasgiata ini adalah spesies tanaman berbunga keluarga Asparagaceae yang berasal dari Afrika Barat. Ini tanaman paling terkenal sebagai tanaman ular lidah mertua yang berasal dari Afrika Selatan, Arab, India, dan Indonesia. Manfaat bunga lidah mertua ini antara lain membersihkan racun di udara, mencegah alergi, dan memproduksi lebih banyak oksigen. Bunga lidah mertua ini memiliki bentuk jenis, namun ada 4 jenisnya, yaitu yang pertama Sansevieria Stutzki, memiliki ciri-ciri yaitu berwarna hijau gelap, daunnya agak tegak lurus di bagian berwarna pucat. Pertumbuhan Sansevieria Stutzki bisa mencapai 2 meter. 2. Sansevieria pinicula. Tanaman hias ini juga memiliki ciri-ciri dengan daunnya yang daunnya berwarna biru kehijauan dan bisa tumbuh dengan cepat. Baik teman-teman, kita sudah melihat tumbuhan ini. Nama tumbuhan ini lidah mertua. Ada daun, ada akar tunggal, dan ada akar serabut. Akar tunggal yaitu ini, dan ini akar serabut, dan ini cabang-cabang dari akar serabut. Teman-teman, ciri-cirinya dalam tanaman ini yaitu sedikit agak panjang dan memiliki warna agak kuning dan ada kehijauan hijau muda dan lain sebagainya, dan akar-akarnya banyak warna agak orange dan ada warna putih. Dan tanaman yang satu ini yaitu bunga kertas. Bunga kertas ini terdapat dari Amerika Serikat, yang paling terkenal di seluruh Indonesia. Ini akar serabut, dan ini daun-daunnya, dan ini biji, dan ini bunganya. Demikianlah hasil percobaan yang kami lakukan pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan buat teman-teman kelompok yang lain, dipersilakan. Dari kelompok 1, apa itu fungsi daun? Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida CO yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam
fotosintesis, mengatur penguapan air, transpirasi dan pernapasan respirasi tumbuhan. Apakah diterima? Oke, terima kasih. Baik, kelompok 3 sangat luar biasa. Mungkin upload kepadanya. Masih ada semangat? Masih. Oke, kelompok yang paling terakhir, kelompok 4, untuk membacakan hasil diskusi pada percobaan. Kami akan persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 4 untuk membacakan hasil percobaan kami sekaligus untuk mempraktekkan langsung dari tumbuhan yang telah kami sediakan. Sebelum kami mempraktekkan, alangkah baiknya kita mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. 1. Jaringan meristem. Jaringan meristem atau disebut juga jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Berdasarkan asal terbentuknya jaringan meristem, dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Meristem primer pada umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Karena itu, meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan vertikal atau perpanjangan akar dan batang. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau aktif membelah kembali. Contohnya adalah Cambium pembuluh atau Cambium vascular dan Cambium gabus atau Phloem. Cambium vascular merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah yang terletak di antara pembuluh angkut, xilem, dan phloem. Cambium vascular ini banyak terdapat pada akar tumbuhan dikotil, sedangkan tumbuhan monokotil pada umumnya tidak memiliki cambium vascular. Jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau disebut juga jaringan permanen merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyongkong, dan jaringan pengangkut. Jaringan pelindung terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan jaringan pelindung untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. 2. Jaringan dasar. Jaringan dasar merupakan. Jadi demikianlah hasil penjelasan atau diskusi kami. Dan sekarang kami akan mempraktekkan dan akan menunjukkan bagian-bagian dari tumbuhan ini. Akar ini disebut dengan akar tunggal. Dan ini disebut dengan cabang akar. Dan serabut-serabut yang kecil ini disebut dengan serabut akar. Akar ini memiliki fungsi, yaitu akar ini memiliki fungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral,
dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Di sini juga dapat kita lihat bersama-sama terdapat batang. Batang ini berfungsi untuk menegakkan tumbuh-tumbuhan, menghubungkan akar dan daun dan tempat penyimpanan cadangan makanan, serta keluar udara dalam tubuh tumbuhan. Dan kita jangan salah juga teman-teman. Batang ini tidak hanya memiliki satu jenis. Batang ini memiliki dua jenis, yaitu batang monokotil dan batang dikotil. Batang monokotil seperti contohnya tumbuhan bambu, ruas-ruasnya sangat terlihat jelas, dan batang dikotil seperti tumbuhan pohon serikaya. Pohon serikaya itu tidak memiliki ruas-ruas yang jelas atau batangnya itu tidak memiliki ruas-ruasnya. Batang ini berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan, menghubungkan akar dan daun dan tempat penyimpanan cadangan makanan serta keluar masuk udara dalam tumbuhan. Ini juga terdapat daun. Daun pada umumnya berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis dan keluar masuknya udara dalam tubuh tumbuhan. Batang ini memiliki bagian-bagian, antara lain epidermis atas atau chloroplast, prakerim, palisade, parenchyma spons, jaringan pengangkut, rongga udara, stoma, dan epidermis bawah. Di sini juga terdapat bagian bunga. Bagian bunga ini merupakan organ tumbuhan yang berfungsi sebagai alat reproduksi generatif. Jadi kita juga melihat bahwa daun ini memiliki bagian atas dan bagian bawah dan memiliki tepi daun. Tumbuhan ini bernama tumbuhan bunga pukul 4. Dan ini juga tumbuhan rambutan. Jadi demikianlah hasil praktek kami pada hari ini. Dan atas perhatian teman-teman beserta ibu, kami ucapkan terima kasih ya Allah. Ya Allah. Baik, berikan aplaus kepada kelompok kami. Kelas 8 semangat. Kelas 8 pasti bisa. Pelajar 5 pasti bisa. Nah, dari kelompok 1 sampai ke kelompok 4 telah melakukan eksperimen ataupun percobaan dengan menunjukkan semua tumbuhan yang dieksperimenkan oleh setiap kelompok. Nah, untuk itu di setiap kelompok berbeda-beda jenis tumbuhannya, ya kan? Nah, dari juga hasil kelompok yang menunjukkan jenis tumbuhannya ada berbeda-beda pendapat. Walaupun pada umumnya jaringan tumbuhan ini ada 3, ya kan? Ada batang, ada akar, dan ada daun. Nah, untuk itu dari pembagian 4 kelompok ini, ya, adakah yang bisa mengambil suatu kesimpulan dari hasil diskusi kelompok eksperimen ini? Ada, Bu. Ya, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membacakan kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Dan sebelum saya membacakan hasil kesimpulan kita pada pagi hari ini, terimalah salam kami
kami dalam bahasa daerah Nias kita. Ya Ahob. Baik, saya akan membacakan hasil kesimpulan materi kita pada pagi hari ini, yaitu 1. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif mengolah diri secara mitosis. Jaringan meristem dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu meristem primer atau menyebabkan pertumbuhan memanjang dan meristem sekunder atau menyebabkan pertumbuhan melebar. 2. Jaringan dewasa berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi. Jaringan dewasa dapat dibedakan menjadi jaringan pelindung atau epidermis, jaringan dasar atau parenkim, jaringan penyokong atau kolenkim dan sklerenkim, dan jaringan pengangkut atau silem dan floem. 3. Jaringan pelindung berfungsi untuk melindungi bagian dalam pertumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Contohnya adalah jaringan epidermis. 4. Jaringan dasar atau jaringan pengisi memiliki fungsi penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Contohnya adalah jaringan parenkim. Baik, demikianlah kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Jika ada kata-kata yang kurang dimengerti, terlebih kepada Ibu Wali kelas 8, tolong dimaafkan. Atas perhatian yang telah kalian berikan kepada kami ucapkan terima kasih. Yahoo! Itulah kesimpulan hasil diskusi kelompok untuk eksperimen ini. Nah, untuk kelompok 1 ada tunjukkan tumbuhannya, ada telur, ada cocok bebek. Untuk kelompok 2 ada pepaya. Untuk kelompok 3 adanya bunga kertas dan ada bunga. Dan kelompok 4 sudah membawa tumbuhan dari rambutan dan bunga pukul 4. Itu sangat luar biasa. Pada umumnya, nah, inilah gambar akar yang sudah kalian jelaskan dari hasil eksperimen tentang jaringan tumbuhan ini. Ya, dengan sudah melakukan praktek, pasti langsung bisa menangkap di mana letak akar tunggang dan di mana letak akar serabut. Yang berikutnya, inilah gambar batang. Gambar batang pada umumnya berbentuk silinder. Ya, Anda sudah mengetahui dan sudah melakukan eksperimennya. Dan daun, inilah daun. Ya, sesuai yang sudah dijelaskan teman-teman kita tadi, ada bagian atas, ada bagian bawah, dan ada juga tepi daun. Fungsi-fungsinya itu sudah kita akan mengetahui semua karena di setiap kelompok sudah melakukan eksperimen pada jaringan tumbuhan ini. Nah, untuk itu, dari sekian banyak yang sudah Ibu paparkan dan sudah kalian mendiskusikan eksperimen tentang jaringan tumbuhan ini, pasti ada manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang memberikan manfaat? Iya, silakan. Manfaat untuk melakukan eksperimen pada materi struktur dan jaringan tumbuhan ini adalah kami sangat tertarik pada materi ini. Kenapa? Karena bisa mengenal langsung bagian dari jaringan tumbuhan, baik itu jaringan akar, batang, dan daun, di mana jaringan tumbuhan khusus akar berfungsi untuk mengembangkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya dan menyerap air dan mineral dalam tanah pada medium tubuhnya. Jaringan pada daun berfungsi untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan sebagai sumber dalam fotosintesis, mengatur penguapan air dan pernapasan atau respirasi tumbuhan. Jaringan pada batang berfungsi menyongkong bagian tumbuhan yang berada di atas tanah sebagai jalan penyangkut air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan menyangkut makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ya, itulah manfaat
Pasti ada yang tertarik. Menurut Anda tertarik pada gambar? Tertarik pada gambar? Daun. Kenapa Anda tertarik? Saya tahu apa itu daun dan bagian-bagian. Ya. Masih ada? Anda tertarik pada gambar? Gambar bagian mana? Saya tertarik dengan gambar batang. Batang. Kenapa Anda tertarik? Karena sifat batang, ciri-ciri batang, fungsi batang, saya mengerti dan saya paham. Oke. Nah, itulah materi kita hari ini. Untuk itu nak, Anda harus belajar di rumah untuk materi kita berikutnya tentang, coba perhatikan, pada pertemuan berikutnya nanti kita sudah akan mempelajari materi tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Ada 3 bagian, struktur dan fungsi akar. Setelah itu struktur fungsi jaringan tumbuhan. Kita sudah mempelajari tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Kita masuk pada bab keempat pada pertemuan berikutnya nanti tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan proses lagi ya. Nah, coba perhatikan halaman 137 ya. Sudah dibuka? Sudah. Nah, di situ ada pilihan ganda. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah mengerjakan soal-soal untuk pilihan ganda. Sekarang kita akan mempelajari atau menjawab soal-soal untuk essay. Essay test ada 5 soal di situ tentang struktur jaringan tumbuhan. Silakan dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sudah paham? Sudah. Jelas? Tidak. Nah, untuk itu sebelum kita akan berpisah-pisah pada tempat ini, kita Tuhan sudah memberikan semangat kepada kita sehingga kita bisa mengikuti proses belajar mengajar dari awal hingga akhir, dan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu kita akan berdoa yang dipimpin oleh Gesima. Kepada Gesima dipersilakan. Teman-teman, mari kita berdoa secara dan doa Tuhan. Bapa kami yang baik, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu kepada kami hingga kami memulaikan proses belajar mengajar hingga selesai. Ya Bapa, bukan karena kebenaran dan ketulusan hati kami, melainkan hanya belas kasihan-Mu kepada kami. Ya Bapa, kami juga berdoa buat guru-guru kami yang selalu mengajari, mendidik kami dan membawa kami ke jalan yang benar. Kiranya berkatilah mereka semua, kuatkanlah rezeki mereka. Kami juga berdoa buat teman-teman kami pada saat ini, kalau mereka dalam keadaan berhalangan, tolonglah mereka. Kami juga berdoa kepada orang tua kami dimanapun mereka berada pada saat ini, tolonglah mereka, berkati mereka, kuatkanlah rezeki mereka untuk mempersekolahkan kami semua. Ya Bapa, ini doa anak-Mu yang sempurna ini kami sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa manusia. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Oke, itu saja materi kita hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.